Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat siang ya untuk pemirsa dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang kembali di channel saya. Dan di kesempatan sore ini saya akan menanggapi atau menjawab pertanyaan dari penonton yang bertanya di kolom komentar, yaitu tentang tanaman kacang panjang yang permasalahannya adalah di virus kuning. Karena di video yang beliau tonton ini adalah waktu saya mempraktekkan bagaimana penanganan masalah virus kuning pada kacang panjang ya. Jadi yang ditanyakan seperti ini, Om, kalau daunnya yang terinfeksi virus itu sudah dibersihkan, apakah nantinya bisa tumbuh daun lagi dan juga bisa tumbuh lebih bagus? Nah, seperti itu pertanyaannya. Jadi saya tekankan lagi, kalau jaminan untuk tumbuh bagus atau tumbuh lagi dengan baik itu saya sendiri tidak bisa menjamin ya, karena itu tergantung dari waktu pemangkasan atau perempelan daun-daun yang terkena virus kuning dalam masa pertumbuhan itu, apakah memang masih masa vegetatif sehingga nantinya ada harapan ya untuk tumbuh lagi. Itu bukan sebuah jaminan, itu bukan sebuah kepastian ya bisa tumbuh lagi atau tidak. Intinya seperti ini, perempelan yang dilakukan adalah karena perempelan pada daun yang terkena virus kuning untuk dihilangkan adalah meminimalisir ya, jadi mengurangi tingkat penularan yang pasti kalau dibiarkan tidak dirempel, pasti itu tingkat penularannya akan sangat tinggi. Kalau kita rempel, seenggak-enggaknya kita sudah mengurangi ya inang dari indukan yang akan ditularkan ke tanaman yang sehat. Nah, karena memang sampai saat ini untuk khususnya virus kuning ini sampai sekarang belum ada obatnya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengantisipasi, meminimalisir. Kalau memang kelihatan ada serangan itu terkena virus kuning itu di tanaman masih muda, mendingan dicabut ya, mendingan dicabut, dimusnahkan ya. Jadi itu satu langkah yang bisa kita lakukan. Terus untuk selanjutnya adalah pemeliharaan lokasi tanam, tentu sanitasi, kebersihan sekitar lingkungan itu juga penting, karena disitulah biasanya tumbuh-tumbuh rumput yang bisa untuk jadi tempat berdiamnya kutu-kutu yang mampu menyebarkan virus kuning. Contoh seperti kutu kebul ya, terus kutu-kutu daun seperti trip, tungau yang sering menghisap cairan pada tanaman. Untuk yang ketiga, untuk antisipasi adalah melihat lingkungan sekitar ya. Lingkungan tempat kita bertanam itu apakah ada tanaman lain yang mungkin sudah terinfeksi. Jadi kalau memang iya, sebaiknya kita kondisikan dulu untuk lingkungan itu, memberikan info kepada pemilik tanaman untuk segera memberikan pengobatan. Sebab itu bisa saja terjadi kalau kita tidak mengetahuinya. Kita menanam sesuatu tanaman, entah itu cabai, entah itu kacang panjang atau tomat atau terong, tiba-tiba kok terserang virus ya. Mungkin di sekitar kita juga udah ada tanaman yang terjangkit, sehingga vektor penular itu sudah bisa berpindah tempat, dari tempat yang sudah terjangkit berpindah ke tanaman kita ya. Jadi perlu kita antisipasi juga untuk masalah lingkungan. Nah, bagaimana kalau setelah kita melakukan perempelan? Ya ada baiknya kalau memang sudah terlanjur untuk bagian tanaman kita sudah terserang virus kuning, kita juga masih sayang dengan tanaman kita, mau dimusnahkan sudah begitu banyak. Langkah kedua adalah pengendalian ya. Pengendalian dengan menggunakan insektisida yang secara berkala, juga secara bahan aktif. Kita kasih bahan aktif yang berbeda di tiap penyemprotan ya, untuk menjaga agar tidak ada efek kebal pada hama yang kita kendalikan. Contoh, pada hari ini kita melakukan penyemprotan atau pengendalian hama seperti kutu kebul, trip, tungau dengan bahan aktif fipronil
berapa hari kemudian kita usahakan berganti menggunakan bahan aktif yang berbeda seperti abamectin atau yang lainnya. Jadi dibikin berselang tidak monoton dengan satu bahan aktif, karena itu bisa membuat hama yang kita kendalikan itu kebal dengan insektisida yang kita berikan. Jadi saya tekankan lagi, untuk khususnya penyakit ya virus kuning yang menyerang tanaman sampai saat ini belum ada obatnya. Yang kita bisa lakukan hanyalah meminimalisir, mengantisipasi, dan mengendalikan. Untuk memusnahkan belum ada obatnya. Mungkin itu sedikit informasi ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, juga bisa menambah pengetahuan buat pemirsa, juga buat sahabat tani. Mudah-mudahan jawaban saya ini juga bisa diterima oleh Bapak yang bertanya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.